Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Seiring dengan kebutuhan manusia semakin meningkat, menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional ternyata tidak terbatas pada negara, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Lalu, apa saja subjek hukum internasional? Maka dari itu, kita harus tahu mengenai syarat agar sebuah entitas dapat kita sebut sebagai subjek hukum internasional. Syarat pertama, ia harus memiliki hak dan kewajiban. Kedua, memiliki hak beracara. Dan yang terakhir, memiliki kepentingan yang dilindungi hukum internasional. Setelah mengetahui syarat untuk menjadi subjek hukum internasional, yuk kita bahas subjek hukum internasional dari yang paling umum, subjek yang paling terkini atau terbaru, dan subjek hukum internasional yang akan datang di masa depan. Pertama, kita akan membahas mengenai subjek hukum internasional yang paling umum diketahui. Subjek hukum itu ialah 1. Negara. 2. Tahta Suci Vatikan. 3. PMI atau Palang Merah Internasional. 4. Organisasi internasional. 5. Individu. Dan yang keenam, pemberontak atau pihak dalam sengketa. Pertama, kita akan membahas mengenai subjek hukum internasional yang paling umum diketahui. Subjek hukum internasional yang pertama, negara. Negara merupakan subjek hukum dalam arti klasik. Keberadaannya diakui sejak hukum internasional lahir. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 berbicara mengenai syarat bagi suatu entitas untuk dapat dikategorikan sebagai negara. Pertama, ia harus memiliki penduduk yang tetap. Kedua, memiliki wilayah atau teritorial yang pasti. Ketiga, memiliki pemerintahan. Dan keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Walaupun unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun tidak secara langsung masyarakat politik tersebut dapat diterima di tengah-tengah masyarakat internasional. Suatu masyarakat politik harus memiliki pernyataan-pernyataan dari negara-negara lainnya bahwa ia benar-benar memenuhi semua unsur dari negara. Subjek hukum internasional yang kedua ialah Tahta Suci Vatikan. Sejak adanya fakta lateran suatu perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada 11 Februari 1929 yang mengembalikan tanah di Roma dan mendirikan negara Vatikan, Tahta Suci menjadi subjek hukum penuh. Awalnya Raja Italia memberikan sebidang tanah kepada gereja. Lalu ketika itu Katolik berkembang sangat pesat. Tahta Suci Vatikan yang menjadi pusat agama Katolik oleh pengikutnya yang tersebar di penjuru dunia mendesak agar Tahta Suci dijadikan subjek hukum internasional. Pertanyaannya sekarang, bukan kenapa Tahta Suci bisa menjadi subjek hukum internasional, tetapi sejauh mana Tahta Suci menjadi subjek hukum internasional. Tahta Suci, ia menjadi peninjau PBB. Ia juga menjadi pihak yang netral dalam sengketa antar negara. Tahta Suci juga menjaga perdamaian dunia dengan ikut menyelesaikan konflik-konflik antar negara yang sedang berperang. Ketiga, PMI atau Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional merupakan organisasi yang lahir karena sejarah, yang kemudian diperkuat dengan perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Subjek hukum internasional yang selanjutnya ialah organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional, walaupun ia baru bermunculan di akhir Perang Dunia Kedua, tetapi perkembangannya begitu pesat. Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional adalah pada pasal 104 Piagam PBB. Namun, suatu organisasi internasional tidak akan berlangsung sepanjang zaman. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi bubarnya suatu organisasi internasional. Di antaranya, kesepakatan bahwa organisasi internasional tersebut harus dibubarkan. Faktor yang kedua ialah tujuan dari organisasi internasional tersebut telah tercapai. Subjek hukum internasional selanjutnya ialah individu. Lahirnya Deklarasi Universal
tentang hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang diikuti dengan lahirnya berbagai konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Meskipun begitu, sebenarnya individu sudah menjadi subjek hukum pada tahun 1919 dalam perjanjian perdamaian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Jerman dan Inggris dan juga Perancis. Subjek hukum internasional yang terakhir ialah pemberontak dan pihak dalam sengketa. Pada awalnya, pemberontak muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi, dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau sebagai subjek hukum internasional. Dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional ialah suatu pihak atau entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia semakin meningkat dan interaksi antar manusia pun menjadi semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan munculnya subjek hukum internasional yang baru. Apakah subjek hukum internasional yang baru tersebut? Ialah Sungai Gangga dan Sungai Yamuna di India dan Sungai Wanganui di Selandia Baru. Setelah ini kita akan membahas ketiga sungai tersebut yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.